Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzun Arif, senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua. Ormas Grip Jaya pimpinan Hercules kali ini benar-benar keterlaluan dan kelihatannya bakal kentok ini ketemu batunya. Mereka ini menduduki lahan milik BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan minta jatah preman 5 miliar agar proyek pembangunan gedung arsip milik lembaga negara itu bisa dilanjutkan. BMKG melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya dan 17 orang itu langsung digaruk, diangkut oleh polisi untuk diproses lebih lanjut. Menteri ATR Nusron Wahid memastikan bahwa lahan tersebut dokumennya sah milik BMKG. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengelak untuk berkomentar dengan alasan ya dia baru mendengar peristiwanya. Merespon tindakan tegas kepolisian, Wakil Ketua Komisi 3 Sahroni memuji langkah kepolisian dan bahkan secara keras menyebut mereka sebagai, nah kasar nih kalimatnya ini, bajingan yang harus dibinasakan. Nah, tumben-tumbennya nih Pak Sahroni. Saya mau kasih apresiasi yang luar biasa kepada Kapolda Metro Jaya dan jajarannya yang telah berkomitmen tegas terhadap premanisme. Itu kata Sahroni hari ini, hari Ahad 25 Mei 2025. Saya sebagai pimpinan komisi angkat 4 jempol. Di mana 4 jempol ya? Begini, tambah kaki. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 maksudnya ya, angkat 4 jempol kepada jajaran Polda Metro Jaya yang sudah bertindak melakukan pembersihan pada premanisme dalam bentuk apapun. Bravo, bravo sekali lagi. Harus dibinasakan. Bajingan mereka semua ini seenaknya lahan negara mau dikuasai. Waduh, ini sih komentarnya dengan kemarahan ini ya. Maksudnya tadi ketika ngomong bajingannya itu ditit gitu ya. Pernyataan Saroni ini cukup mengejutkan karena sebelumnya kan banyak yang mempertanyakan ketika beberapa waktu yang lalu ratusan advokat yang berhimpun dalam Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme Tumpas itu melaporkan ke DPR dan mereka diundang ke DPR di Komisi 3. Namun pada waktu itu tidak ada satupun pimpinan Komisi 3 yang hadir. Bahkan anggota Komisi 3 itu hanya beberapa ekor saja yang hadir ya, hanya beberapa orang saja kalau nggak salah hanya sekitar 4 orang, dan yang memimpin rapat dengar pendapat itu adalah salah satu anggota dari fraksi Partai Gerindra. Ketua Komisi 3 dari Partai Gerindra, dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman pada waktu itu tidak hadir. Padahal Saur Siagian ini, penasihat dari Tumpas itu, pada waktu itu dia berkomunikasi dengan Habibur Rahman dan sehingga kemudian dijadwalkan untuk hadir dalam rapat dengar pendapat itu. Pada waktu itu, ratusan advokat itu melaporkan agar Hercules pimpinan Grip Jaya ditindak dan mereka mendesak agar aparat penegak hukum menangkap Hercules. Merespon itu, Hercules mengancam balik dan katanya dia akan mengambil tindakan hukum terhadap Saur Siagian dan kawan-kawan. Kata dia karena keluarganya sampai stres mendengar soal itu, nggak tahu menahu, nggak ada kabar berita apa-apa, tiba-tiba kok dia diminta untuk ditangkap oleh aparat penegak hukum. Banyak yang menduga tidak munculnya para pimpinan bahkan anggota Komisi 3 ini pada waktu itu dalam rapat dengar pendapat dengan para advokat itu karena posisi Hercules dan Grip Jaya yang punya kedekatan dengan Presiden Prabowo. Kan Presiden Prabowo sempat menjadi ketua Dewan Pembina dan belakangan itu ada surat yang beredar bahwa Prabowo sudah mengundurkan diri pada tahun 2022, tapi itu dibantah oleh Grip Jaya, katanya Pak Prabowo itu masih menjadi ketua Dewan Pembinanya. Nah, tapi kalau dari jejak digitalnya saat didirikan, Grip Jaya ini memang merupakan ormas yang terafiliasi dengan Partai Gerindra yang kini menjadi partai penguasa. Nah, kalau sekarang Polda Metro Jaya bertindak tegas dan pimpinan Komisi 3 bersuara keras, apakah memang sudah terjadi perubahan konstelasi politik? Soal premanisme dan khususnya yang paling banyak disorot itu adalah Grip Jaya, karena sekarang ini kelihatannya Grip Jaya sudah menjelma menjadi ormas yang terbesar gitu. Bahkan dia bisa berani menyerang ormas pemuda yang jauh lebih senior, misalnya pemuda Pancasila itu di beberapa daerah. Ini kan pasti pengaruh Grip Jaya itu sangat kuat dong sekarang ya. Dan ulah ormas, tentu saja bukan hanya Grip Jaya, itu banyak ormas lainnya itu sekarang ini memang sudah sangat meresahkan masyarakat. Dan bukan hanya masyarakat ini yang terganggu, itu para pedagang kaki lima dan sebagainya dipalakin oleh para ormas ini. Juga itu pabrik-pabrik dan bahkan levelnya itu sudah mengganggu iklim investasi di Indonesia. Media asing sudah mulai menyoroti soal ini ya, soal ormas yang sudah mengganggu investasi itu, dan dalam soal Grip Jaya ini memang dikait-kaitkan dengan Presiden Prabowo. Salah satu yang mendapat sorotan
dilakukan itu adalah pembangunan pabrik BYD atau Beyond Your Dream ini ya, sebuah perusahaan otomotif dari Cina itu yang mereka sedang membangun pabriknya di Subang itu kan diganggu oleh ormas, oleh preman ini dipalakin gitu ya. Dan dunia usaha itu kalangan dunia usaha juga sudah mengeluhkan soal ini. Ini betul-betul menjadi keprihatinan secara nasional dan kemudian merespon itu pemerintah juga sudah membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin oleh Menko Polhukam Budi Gunawan. Yang sekarang jabatannya bukan Polhukam lagi, Menko Polkam ya Budi Gunawan. Ini Jenderal TNI Purnawirawan Polisi Budi Gunawan. Berbagai penertiban atribut dan posko ormas itu dilakukan. Ini posko-poskonya dibongkar dan bendera-benderanya dicabut. Itu dilakukan di berbagai daerah yang khususnya terlihat sangat masif itu di Jabar dan DKI Jakarta. Tapi soal Grip Jaya ini memang tampaknya aparat cukup berhati-hati. Ini hebat ini Grip Jaya ini karena Hercules itu kan bisa memaki-maki Bang Yos, bahkan juga menantang Jenderal Gatot Nurmantio dan sebagainya. Dia menyatakan tidak takut dan sebagainya. Ya, orang kemudian selain mengganggu iklim investasi, menimbulkan keresahan, itu juga saya kira mengganggu kredibilitas dari pemerintahan Prabowo. Kalau dibiarkan ini memang sangat berbahaya gitu ya. Padahal Pak Prabowo kan sedang berjuang, harus melakukan konsolidasi dan harus bisa mengkonsolidasikan semua kekuatan masyarakat untuk mendukung pemerintahan. Tapi kalau kemudian ada ormas yang mengaku terafiliasi dengan Partai Gerindra dan kemudian tingkahnya meresahkan seperti itu, ya pasti ini dalam lambat laun itu akan merusak kredibilitas pemerintahan dan khususnya pribadi Pak Prabowo. Nah, karena kali ini langsung berkaitan dengan lembaga negara yang dipalakin, ini kan juga berarti ya ini yang dipalak adalah pemerintahnya Pak Prabowo karena BMKG itu lembaga negara, uangnya dari APBN, dan sementara Pak Prabowo sendiri kan sekarang ini sedang melakukan penghematan besar-besaran, dibuat efisien, tiba-tiba malah dipalak oleh preman dan yang ini mereka mengaku-ngaku ada terafiliasi dengan Pak Prabowo. Ya, ini pasti tidak boleh dibiarkan. Kasus ini menjadi sangat menarik karena Grip Jaya itu dilaporkan polisi setelah menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Tadi saya lupakannya ya. Jadi badan B-nya itu badan, M-nya meteorologi, K-nya klimatologi dan geofisika. Pokoknya yang saya tahunya ini adalah yang memprediksi cuaca gitu ya dan memprediksi gempa bumi dan sebagainya. Ini lahannya cukup luas, ya ini 127.780 meter persegi di kawasan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dan di situ ya, seperti ini dilansir oleh Antara, Grip itu meminta tuntutan atau menuntut 5 miliar sebagai syarat penarikan anggota Ormas Grip Jaya dari lokasi proyek. Karena di situ Grip Jaya sudah mendirikan pos dan beberapa anggota Grip Jaya juga berjaga secara tetap di sana. Pelaksana tugas Kepala Biro Hukum Humas dan Kerjasama BMKG Ahmad Taufan Maulana menilai tuntutan tersebut merugikan negara. Hal ini kata dia karena proyek pembangunan gedung arsip BMKG bersifat kontrak multi-years dengan durasi 150 hari kalender dan sudah dimulai sejak 24 November 2023. Jadi ya mereka terhambat karena aksi dari Grip Jaya ini. Taufan menyatakan mereka sudah menjelaskan kepada Ormas Grip Jaya bahwa lahan tersebut adalah milik negara dan itu katanya berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 1 Pondok Betung tahun 2003 yang sebelumnya tercatat sebagai SHP nomor 0005 garis miring Pondok Betung. Dan kepemilikan tanah tersebut telah dikuatkan oleh sejumlah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, termasuk putusan Mahkamah Agung RI nomor 396 PK garis miring Perdata tahun 2000 tanggal 8 Januari 2007. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang juga telah menyatakan secara tertulis bahwa putusan-putusan tersebut saling menguatkan sehingga tidak perlu eksekusi, namun Ormas Grip Jaya tidak menerima penjelasan hukum dari BMKG. Apa saja sih gangguan yang dilakukan oleh Grip Jaya dalam pembangunan gedung arsip BMKG itu? Misalnya disebutkan Grip Jaya memaksa pekerja proyek untuk menghentikan aktivitas konstruksi. Mereka itu juga menarik alat berat keluar lokasi hingga menutup papan proyek dengan klaim tanah milik ahli waris. Ya karena udah mentok, udah dijelasin seperti itu, ya BMKG kemudian memilih melaporkannya ke Polda Metro Jaya dan di situ mereka memohon bantuan pengamanan terhadap aset tanah milik BMKG itu. Nah, merespon laporan dari BMKG, Polda Metro Jaya kemudian langsung bertindak tegas dan mereka juga menemukan unsur dugaan tidak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau perusakan secara bersama-sama. Itu kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ari Sam Indradi. Ade Ari menjelaskan bahwa yang melaporkan kejadian adalah pegawai BMKG dan dia menyebutkan ada 6 orang yang dilaporkan. Nah setelah itu pada hari Sabtu kemarin kemudian polisi bertindak, posko Grip Jaya yang berdiri di lahan BMKG dibongkar oleh Polda Metro Jaya.
Pembongkarannya dilakukan pada sore hari yang dimulai dengan pengosongan posko oleh pihak kepolisian dan dibantu oleh Satpol PP. Bagaimana statusnya ini? Nah, status kepemilikan yang sah dari lahan milik BMKG itu juga dibenarkan oleh Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid. Kata dia, dia sudah mengecek lahan di Pondok Aren, Tangerang Selatan itu dan kata dia hasilnya lahan berstatus sertifikat hak pakai atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan tidak ada catatan sengketa. Jadi gimana orang nggak ada catatan sengketa kok ya? Nusron mengaku aneh bila lahan tersebut ada yang mengakui sebagai ahli waris. Dia juga menyayangkan sikap arogan Ormas Gripjaya. Kata dia, kalau ada yang mengaku nama ahli waris, kami sangat menyayangkan gitu ya, sikap-sikap dan arogansi oknum Ormas tersebut katanya. Nah, polisi kemudian menangkap 17 orang, itu 11 orang diantaranya adalah anggota Gripjaya dan kemudian 6 orang adalah mereka yang mengaku sebagai ahli waris. Saya kira ini kasus ini kenapa segera cepat diselesaikan karena berkaitan dengan negara, tapi banyak sekali sengketa-sengketa semacam ini, sengketa hukum itu yang kemudian urusannya kemudian sama preman. Saya kira ini bukan hanya Gripjaya saja, tapi banyak preman-preman lain yang spesialis ini mengawal kasus-kasus sengketa lahan ini. Dan kalau hal-hal semacam itu berjalan di Indonesia, ya saya kira selain tidak ada kepastian hukum, yang ini betul-betul membuat investor asing akan semakin menjauh dari Indonesia. Bagaimana lembaga negara seperti BMKG saja dipalakin, apalagi kemudian para investor, apalagi dari investor dari asing. Buntutnya ya ini pemerintahnya Prabowo yang akan dirugikan. Jadi Pak Prasetyo Hadi mestinya segera cari dong informasinya, jangan ngeles dulu, jelaskan gitu ya. Ini satu. Tentu dalam kapasitas Pak Prasetyo sebagai Menteri Sekretaris Negara yang berkepentingan terhadap kepastian hukum dan juga investasi di Indonesia. Nah, yang wabil khusus kalau Gripjaya ini kan berkaitan dengan klaim dari Gripjaya yang mengaku bahwa mereka ini ya terkait dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo adalah ketua Dewan Pembinanya. Masa seorang presiden seperti Pak Prabowo kemudian jadi ketua Dewan Pembina Ormas yang suka malakin rakyat, malakin lembaga pemerintah negara. Ini kan betul-betul sangat memprihatinkan. Saya kira itu ya yang melatar belakangi mengapa kemudian Ahmad Saroni itu sampai menyatakan mengangkat 4 jempol bravo begitu dan sampai berkata sangat keras yang sebenarnya kalimatnya nggak pantas untuk diucapkan gitu ya. Tapi namanya juga mungkin saking jengkelnya ya seperti itulah akhirnya yang terucap. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.